Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Liverpool akan kembali bertemu dengan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Sementara itu Manchester United akan bertemu dengan Barcelona di playoff Europa League. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama guys, ada timnas Brazil yang resmi merilis skuad mereka yang akan berlaga di Piala Dunia Qatar mendatang. Kita beralih ke kabar lainnya, ada Carlo Ancelotti yang memuji Gerard Pique sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Eden Hazard belum menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung bersama Real Madrid. Alasannya karena penyerang berusia 31 tahun itu kerap menepi karena mengalami cedera. Real Madrid pun merasa geram melihat Hazard yang gak kunjung berkontribusi. Oleh sebab itu mereka siap melepas sang winger pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut laporan El Real ingin segera melepas Hazard secepat mungkin. Selain gak masuk ke dalam rencana Carlo Ancelotti, dia juga punya beban gaji yang cukup besar. Alejandro Balde mencuri perhatian dengan memberikan kontribusi besar bersama Barcelona. Berkat penampilan apiknya itu, Blaugrana berniat untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Menurut informasi yang beredar, Barcelona ingin memberikan kontrak jangka panjang yakni selama 3 tahun. Artinya bek Spanyol itu akan menetap di Camp Nou sampai tahun 2027. Sebab kontrak Balde sendiri baru akan berakhir di tahun 2024. Sejauh ini pemain asli jebolan La Masia itu telah memainkan 15 pertandingan di berbagai kompetisi. Perhelatan Piala Dunia 2022 akan segera bergulir dalam waktu dekat. Beberapa tim nasional pun sudah mulai merilis skuad mereka yang akan diboyong ke Qatar. Termasuk Brazil yang merupakan salah satu kandidat juara di Piala Dunia kali ini. Menariknya sang pelatih Tite memanggil trio pemain Real Madrid yakni Eder Militao, Vinicius Junior, dan Rodrigo. Sayangnya dari sejumlah daftar nggak ada nama Roberto Firmino dan Gabriel Magalhaes. Padahal Firmino sendiri sedang tampil bagus-bagusnya membela Liverpool saat ini. Dan inilah skuad resmi timnas Brazil untuk Piala Dunia Qatar 2022. Cody Gakpo menjadi incaran sejumlah klub top Eropa termasuk Manchester United. Setelah merah menilai Gakpo sebagai penyerang muda yang cukup potensial. Mereka bahkan siap menyanggupi besaran transfer yang akan dipatok oleh PSV Eindhoven. Sayangnya tersebut diprediksi gagal karena PSV mempertahankan sang pemain. Alasannya karena Gakpo menjadi mesin gol PSV di musim ini. Sebelumnya klub berjuluk Beuren tersebut telah menolak tawaran Leeds United sebesar 30 juta euro. Gerard Pique memutuskan gantung sepatu dari dunia sepak bola yang telah membesarkan namanya. Keputusan itu membuat dirinya mendapatkan banyak pujian termasuk pelatih rival Carlo Ancelotti. Pelatih Real Madrid itu menilai Pique sebagai salah satu bek terkuat dan terbaik di dunia. Dia pun merasa takjub dengan kemampuan Pique untuk mempertahankan gawang. Ancelotti menyebut kalau keputusan Pique pensiun bukan keputusan yang mudah. Sebab ex-pelatih AC Milan itu menilai Pique sudah sangat cinta dengan dunia sepak bola. Final Piala Argentina yang mempertemukan Boca Juniors dan Racing Club diwarnai dengan 10 kartu merah. Kita jauh ke hasil drawing Liga Champions, ada laga final ulangan yang mempertemukan Liverpool dan Real Madrid. Ada pemandangan unik dalam laga final Piala Argentina yang mempertemukan Boca Juniors dan Racing Club. Laga itu diwarnai dengan drama 10 kartu merah untuk kedua tim. Bersumber dari Daily Mail, benih keributan itu sudah terlihat pada tambahan waktu babak kedua. Saat itu wasit yang memimpin pertandingan memberikan kartu merah untuk kedua pemain tim. Tensi pun mulai memanas di mana pemain Boca Juniors menuntut wasit memberikan hadiah penalti. Alhasil saat itu Sebastian Villa dan Johan Carbonero diganjar kartu merah oleh sang wasit. Pertandingan panas pun kian mendidih saat Carlo Alcaraz mencetak gol di menit ke-118. Selebrasi Alcaraz yang berlebihan pun menyulut emosi para pemain Boca Juniors. Saat itu mereka langsung mendorong dan menarik Alcaraz yang baru mencetak gol. Hasilnya wasit pun langsung memberikan kartu merah kepada 5 pemain Boca dan 2 pemain Racing Club. UEFA menggelar drawing babak 16 besar Liga Champions pada Senin sore kemarin. Dari hasil drawing tersebut terdapat laga final ulangan yang mempertemukan Liverpool dan Real Madrid. Selain itu terdapat laga big match lainnya yang mempertemukan Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain. Berikutnya ada Manchester City yang akan bertemu dengan RB Leipzig. Kemudian ada klub Brugge versus Benfica, AC Milan melawan Tottenham Hotspur, Frankfurt menghadapi Napoli,
Borussia Dortmund kontra Chelsea, dan Inter Milan melawan FC Porto. Rencananya babak 16 besar ini akan digelar pada bulan Februari mendatang. Dan inilah hasil lengkap drawing 16 besar Liga Champions. MU akan menjamu Barcelona di babak playoff Europa League untuk memperebutkan tiket 32 besar. Sedangkan UEFA juga merilis drawing babak playoff untuk Conference League. UEFA menggelar drawing babak playoff Europa League pada Senin malam kemarin. Dalam drawing itu terdapat laga besar yang mempertemukan dua klub raksasa Eropa, yakni laga antara Manchester United dan Barcelona. Kedua klub bersejarah itu harus bertarung untuk memperebutkan satu tiket ke babak 32 besar Europa League. Setelah itu terdapat partai lainnya yang gak kalah seru, mulai dari Juventus versus FC Nantes, Ajax Amsterdam melawan Union Berlin, Sevilla kontra PSV Eindhoven, dan RB Salzburg versus AS Roma. Berikutnya ada Sporting Lisbon menghadapi FC Midtjylland, Shakhtar Donetsk melawan Stade Rennais, dan terakhir ada laga Bayer Leverkusen menghadapi AS Monaco. Dan inilah hasil lengkap drawing 32 besar Europa League. UEFA Conference League sudah memasuki musim keduanya. Sama seperti musim lalu, babak gugur pada kompetisi ini dimulai dengan pengundian di babak playoff. Aturannya pun masih sama, di mana tim runner-up akan bertemu dengan peringkat 3 Europa League. Dari hasil itu mempertemukan antara Karabakh versus Jet dan Trabzonspor versus FC Basel. Berikutnya ada Lazio melawan CPR Cluj, Bodo Glimt menghadapi Lech, SC Braga melawan Fiorentina, Larnaca versus Dnipro One, Sheriff Tiraspol versus Partizan, dan Ludogorets melawan Anderlecht. Dan inilah hasil lengkap drawing playoff UEFA Conference League. Pemilik Liverpool yakni FSG dikabarkan ingin menjual sebagian besar saham The Reds. Masih dari kabar Inggris, ada Cristiano Ronaldo yang lebih banyak mencatatkan pelanggaran ketimbang mencetak gol. Fenway Sport Group mempertimbangkan untuk menjual saham Liverpool. Kabar ini pertama kali dirilis oleh salah satu media kenamaan Inggris yakni The Athletic. Dalam pernyataannya, FSG siap membuka peluang bagi siapa saja yang berniat ingin membeli Liverpool. Akan tapi mereka disebut cuma ingin menjual sebagian saham mereka. FSG sendiri sering mendapat kritikan dari para penggemar The Reds. Mereka menganggap FSG pelit dan gak mau mengeluarkan modal untuk belanja pemain. Trent Alexander-Arnold mengalami penurunan performa yang signifikan pada musim ini. Terbukti back sayap Liverpool itu belum mencetak assist dan baru menorehkan 3 gol dari 19 pertandingan. Penurunan performa Arnold ini mendapat sorotan dari berbagai pundit sepak bola termasuk Gary Neville. Legenda MU tersebut bilang kalau hal itu bisa merugikan timnas Inggris. Walaupun dianggap punya kemampuan di atas rata-rata, Neville menilai kalau hal itu masih belum cukup. Dia pun meminta para penggawa The Three Lions untuk tetap terus fokus. Cristiano Ronaldo tampil melempem pada musim ini dengan baru mencetak sedikit gol. Di laga terbaru kontra Aston Villa, bintang Manchester United ini bahkan gagal menyarangkan satupun gol. Alih-alih tampil bagus, Ronaldo yang menyandang kapten justru membuat ulah di menit ke-61. Saat itu dia menjatuhkan Tyrone Mings hingga membuatnya jatuh tersungkur. WhoScored mencatat kalau ini merupakan pelanggaran ke-7 yang pernah dilakukan Ronaldo. Artinya Ronaldo menjadi pemain yang paling sering melanggar ketimbang mencetak gol. Son Heung-min mengalami cedera retak tulang mata saat Tottenham Hotspur bertanding melawan Olympique Marseille. Cedera ini tentu membuat timnas Korea Selatan merasa cemas. Pasalnya mereka berpotensi bakal kehilangan Son di Piala Dunia mendatang. Akan tapi menurut kabar yang beredar, ex-Bayer Leverkusen ini masih punya harapan tampil di Piala Dunia. Bahkan Antonio Conte yakin kalau pemain andalannya itu bisa pulih lebih cepat. Terbaru Son baru saja menjalani operasi di mana operasi tersebut berjalan dengan sukses. Next, ada Xavi Hernandez yang sudah ketar-ketir duluan bertemu dengan Manchester United dan menyebut MU sebagai tim kuat. Bicara soal Barcelona nih, mereka mengizinkan Ronald Araujo untuk bergabung ke timnas Uruguay. Xavi Hernandez memberikan komentar terkait hasil undian di babak playoff Europa League. Dia menyebut kalau Barcelona kembali menghadapi lawan yang sangat sulit. Dalam wawancaranya yang dikutip media Metro, Xavi mengatakan kalau MU merupakan tim hebat yang kini berkembang di bawah asuhan Erik ten Hag. Di samping itu juga Xavi menganggap Setan Merah sebagai salah satu klub bersejarah. Terakhir kali keduanya bertemu di tahun 2019 di mana saat itu The Red Devil takluk dengan agregat 4-0. Ronald Araujo mengalami cedera parah saat membela timnas Uruguay di FIFA Matchday September lalu.
Akibatnya dia pun berpotensi cuma bisa menjadi penonton di Piala Dunia Qatar mendatang. Beruntung kondisi Araujo saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Oleh karena itu pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez mengizinkan sang pemain untuk terbang ke Qatar. Menurut kabar, Barcelona akan mengirimkan fisioterapis khusus untuk memantau perkembangan Araujo. Sejak alami cedera, Araujo memang belum kembali berlatih di skuad Blaugrana. Thomas Muller langsung menyapa para pemain PSG lewat video yang diunggah di Twitter pribadinya. Kita bertolak ke hasil La Liga, ada Real Madrid yang menelan kekalahan perdana setelah takluk atas Rayo Vallecano. Bayern Munchen akan berhadapan melawan Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions. Thomas Muller kembali menjadi sorotan saat merilis video di Twitter pribadinya. Dalam video tersebut, penyerang Bayern Munchen itu terlihat menyapa para pemain PSG. Muller pun mengaku nggak sabar untuk bisa bertemu dengan Lionel Messi dan kawan-kawan. Sebelumnya, Muller pernah melakukan aksi serupa menjelang laga melawan Barcelona kemarin. Saat itu dia mengejek Robert Lewandowski saat baru tiba di kota Barcelona. Rafael Varane saat ini tengah mengalami cedera hamstring. Cedera tersebut didapat saat pertandingan Manchester United menghadapi Chelsea beberapa hari yang lalu. Situasi tersebut membuat timnas Prancis kekurangan pemain khususnya di sektor pertahanan. Varane sendiri berhasrat bisa tampil di Piala Dunia Qatar mendatang. Sayang hal tersebut sulit terwujud mengingat Varane masih dalam masa pemulihan. Kabarnya posisi Varane bisa digantikan Jules Koundé yang saat ini tampil bagus di Barcelona. Timnas Brazil resmi merilis skuad yang akan tampil di Piala Dunia Qatar mendatang. Menariknya, sang pelatih Tite memanggil Richarlison untuk mengisi lini serang skuad Seleção. Richarlison mengaku nggak menyangka bisa mendapat pemanggilan timnas Brazil. Sebelumnya dia memang memimpikan untuk bisa tampil di perhelatan Piala Dunia. Nama Richarlison mulai dikenal luas saat berseragam Everton. Saat itu dia tampil gacor dan menjadi salah satu pemain kunci The Toffees di musim lalu dengan mampu mengemas 11 gol. Barcelona sedang mencari gelandang bertahan pengganti Sergio Busquets. Sebelumnya, Blaugrana sendiri enggan memperpanjang kontrak sang pemain yang akan berakhir pada tahun depan. Menurut kabar, Barcelona mengincar gelandang bertahan Chelsea yakni Jorginho. Sayangnya gelandang asal Italia itu meminta gaji lumayan besar yakni mencapai 10 juta euro. Dengar kisaran gaji itu, mereka pun mundur dan mencoret Jorginho dari daftar belanja. Real Madrid menelan kekalahan perdana mereka di ajang La Liga musim ini. Saat itu skuad Los Blancos takluk atas Rayo Vallecano dengan keunggulan tipis 3-2. 3 gol Rayo dicetak lewat Santi Comesana, Alvaro Garcia, dan penalti dari Oscar Trejo. Sedangkan 2 gol El Real dicetak lewat penalti dari Luka Modric dan 1 gol dari Eder Militao. Kekalahan ini pun membuat Real Madrid gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen sementara. Mereka pun terpaut 2 poin dari Barca yang mengemas 34 poin. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-13. Timnas Brazil menjadi salah satu kandidat juara di perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Hal ini pun dibenarkan oleh mantan pelatih timnas Jerman yakni Jurgen Klinsmann. Ex-pelatih Tottenham Hotspur ini justru nggak menjagokan Jerman untuk keluar sebagai juara. Walaupun begitu, dia berharap skuad Der Panzer membenahi skuad mereka saat ini. Di samping itu juga Klinsmann gak meremehkan Argentina yang dianggapnya menjadi sebagai tim kuat. Dia pun menanti sihir Lionel Messi bersama skuad La Albiceleste. Arsenal dikabarkan mengincar gelandang muda Vitória Guimarães yakni Ibrahima Bamba. Menurut laporan, Ibrahima Bamba didatangkan karena The Gunners sedang kekurangan gelandang. Alasannya karena 2 gelandang bertahan mereka saat ini gak bisa terus diandalkan. Pasalnya Mohamed Elneny dan Thomas Partey kerap menepi akibat mengalami cedera. Bersumber dari 90 Men, skuad asuhan Mikel Arteta itu melepaskan penawaran sekitar 26 juta pound sterling. Arteta ingin menjadikan Ibrahima Bamba sebagai proyek jangka panjang. Berita selanjutnya, Florentino Perez mengeluh kalau Liga Champions jarang mempertemukan duel klub raksasa Eropa. Di kabar terakhir guys, ada timnas Indonesia U20 yang dikabarkan ingin memperpanjang pemusatan latihan di Turki. Real Madrid akan bertanding melawan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions. Walaupun berstatus sebagai tim juara kedua, tim justru cuma bertemu sebanyak 9 kali saja. Minimnya pertemuan kedua tim ini membuat Presiden Real Madrid Florentino Perez mengeluh. Perez menilai sudah seharusnya Liga Champions diganti dengan kompetisi European Super League. Dia menganggap Liga Champions sangat membosankan. Setelah pertemuan antar kedua tim raksasa sangat minim terjadi. Perez bahkan membandingkan sepak bola dengan pertandingan tenis.
Timnas Indonesia U20 memperpanjang pemusatan latihan di Turki. Kabarnya skuad Garuda Muda akan bertahan di sana sampai pertengahan November mendatang. Artinya laga uji coba menghadapi Jepang di Spanyol pun dipastikan batal. Skuad Garuda Muda belum bisa terbang ke negeri Matador karena punya masalah dengan visa mereka. Hal ini disampaikan oleh Direktur Teknik PSSI yakni Indra Syafri. Ex-pelatih Bali United ini menyebut kalau punggawa Garuda akan bertahan di Turki sampai tanggal 15 November. Komisi 10 DPR RI akan menggelar rapat untuk membahas proses naturalisasi Shane Patinama. Dalam rapat itu DPR juga mengundang Ketua PSSI Iwan Bule dan Menpora Zainuddin Amali. Dilansir dari Detik Sport, rapat tersebut akan digelar pada hari ini. Sebagai informasi, ini merupakan rapat pertama mereka untuk membahas proses naturalisasi sang pemain. PSSI sendiri saat ini memang memperjuangkan sejumlah proses naturalisasi para pemain. Terlebih lagi, Patinama merupakan pemain yang direkomendasikan langsung oleh Sintayong. Guys, kita baca komentar ini dari Livia Clarencia. Mulai yakin kalau Arsenal bisa juara. Guys, menurut kalian Arsenal pantas nggak sih juara musim ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.